Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu dari Coldplay dengan judul The Scientist mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dari sebuah hotel di lantai 19 di kota Surabaya. Saya membuat rekaman suara ini. Dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, teman-teman? Ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah judul atau tema kita adalah memori alam semesta. Ya, saya ulangi, memori alam semesta. Suatu tema yang sudah saya rencanakan sejak lama, tapi baru sempat saya buat, ya. Karena untuk membuat rekaman ini saya harus mempelajari beberapa hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ya. Oleh karenanya, kenapa saya menggunakan judul lagu dari Coldplay ini The Scientist, karena yaitu saya harus mumet dulu untuk baca hasil-hasil penelitian para saintis, ya. Oke, teman-teman, tentu Anda tidak asing dengan kata memori, ya, karena memori itu bahasa sederhananya adalah ingatan. Kita semua punya ingatan. Ya, satu ingatan boleh kita bilang adalah rekaman peristiwa-peristiwa atau pengalaman di masa lalu, ya. Jadi semua pengalaman kita yang kita ingat itu disebut memori, gitu. Jadi kalau orang hilang ingatan, dia tidak bisa mengakses apa-apa yang pernah dia alami di dalam hidupnya. Nah, mungkin sebagian orang berpikir bahwa ingatan itu hanya berada di dalam otak manusia, kan, ya. Dan mungkin sebagian dari Anda juga berpikir seperti itu. Tapi pernah nggak Anda mengalami atau melihat fenomena-fenomena di mana ini sedikit mengusik rasa ingin tahu Anda? Apakah betul bahwa ingatan itu hanya ada di dalam pikiran, ada di dalam otak individu atau otak kita saja? Nah, sebenarnya kalau misalkan Anda sudah mendengarkan rekaman saya yang awal-awal yang judulnya Desain Alam Semesta, di mana desain alam semesta adalah fraktal, jadi alam semesta dengan kita sama polanya, maka apapun yang ada di dalam diri kita pasti ada di alam semesta. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau misalkan di dalam diri kita ada yang namanya ingatan, maka alam semesta juga sebenarnya memiliki ingatan. Tapi mungkin ini awalan Anda masih bertanya-tanya, mosok sih gitu, ya. Oke, gini, teman-teman, dulu waktu saya masih SMP saya pernah belajar, ya. Saya pernah ceritakan juga di beberapa rekaman yang terdahulu. Saya pernah belajar satu ilmu kebatinan namanya silat Struman, ya, silat Struman atau istilahnya silat nyambat. Di situ kita melakukan satu ritual, baca mantra atau baca doa, kemudian tiba-tiba tubuh kita bergerak melakukan gerakan-gerakan bela diri, ya, silat. Dan di sini ada beberapa fenomena yang menarik, karena misalkan Anda tidak pernah tahu jurus silat Cimande misalnya, kemudian Anda melakukan silat Struman, Anda niatkan untuk nyambat atau nyambat silat Cimande, maka Anda akan bergerak dan menirukan silat Cimande itu, dan akurasinya mendekati jurus itu yang sesungguhnya, padahal Anda tidak pernah mendengar, mungkin tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari sebelumnya. Pertanyaannya adalah dari mana Anda mendapatkan gerakan-gerakan itu, gitu kan? Meskipun memang ada beberapa fenomena juga dari silat Struman, orang ini bersilat ya sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari. Tapi ketika silat Struman ini dikuasai oleh orang yang sudah mumpuni, maka bisa melakukan hal-hal yang tadi saya ceritakan, bisa melakukan gerakan-gerakan yang dia sendiri belum pernah dengar, belum pernah pelajari, gitu, ya. Dan saya punya beberapa teman juga yang sering dinamakan ngemat. Jadi bahkan teman saya ini bisa menirukan gerakan orang atau gerak-gerik orang yang dia sendiri nggak kenal. Misalnya
Mas Arif coba sebutkan nama orang yang mungkin memiliki karakter unik, gerak-gerik mata, cara jalan yang unik. Dan saya akan menirukan, ya dia melakukan ngemat itu, dan ternyata bisa. Pertanyaannya adalah dari mana dia bisa tahu, ya kan? Karena dia tidak punya memori itu. Oke. Kemudian Anda bisa melihat nggak fenomena saat ini anak-anak kecil, kenapa mereka contoh sederhana, kalau zaman kita dulu belajar teknologi itu lambat gitu ya, kita pegang HP, pegang laptop, itu belajarnya lambat sekali ya. Tapi anak-anak sekarang itu seperti mudah sekali, dia cuma pegang, ngerti cara menggunakan gadget kita. Bahkan mungkin kita sendiri tidak bisa menggunakan seperti mereka menggunakan. Padahal mereka tidak baca manual book dari gadget kita kan. Nah, fenomena-fenomena ini dari mana gitu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam memori alam semesta. Jadi begini teman-teman, banyak hasil riset para ilmuwan ya sebenarnya yang ingin saya angkat, tapi kita bahas beberapa saja. Kita bahas beberapa yang saya kira mewakili. Nah, kita mulai dari riset yang mengawali yang dimulai oleh seorang ilmuwan namanya William McDougall ya. William McDougall ini dari Harvard University tahun 1920. Jadi dia ingin sebenarnya meneliti tentang teorinya Lamarck ya, tentang bahwa pengetahuan itu diturunkan, diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan seperti biasa yang digunakan dalam penelitian adalah tikus. Kenapa sih tikus yang digunakan? Karena tikus itu memiliki kemiripan dengan manusia, dari otaknya macam-macam, sehingga ketika kita melakukan uji coba pada tikus, kita bisa menyimpulkan kira-kira manusia seperti apa. Ya, jadi bisa dijadikan satu sampel atau miniatur gitu loh. Nah, jadi yang dilakukan William McDougall ini ingin membuktikan sebenarnya apakah pengetahuan, pengalaman, skill ya itu diturunkan ya ke generasi selanjutnya. Nah, dia menggunakan tikus yang sudah dikembangkan di laboratorium, yang sudah diternakkan dengan satu pengkondisian tertentu ya. Nah, dan riset yang dia lakukan itu sederhana. Jadi tikus ini dilewatkan ke sebuah, kita sebut labirin lah. Kalau di sini sih dijelaskannya sebuah tangki, ada airnya, di mana tikus itu harus berenang untuk melalui tangki itu, dan untuk keluar dari tangki tersebut yang berisi air, tikus itu akan diberikan dua pilihan jalan. Yang satu katakanlah jalur A, yang kedua jalur B. Nah, jalur A ini jalur yang diberi cahaya terang ya. Jadi dibuat seolah-olah itu adalah jalan keluar. Padahal itu adalah wrong way, itu adalah jalan yang nggak benar. Justru yang satunya, yang jalur B, yang gelap, itulah jalan yang benar. Nah, tikus ini ya dilewatkan gitu, dan dia kan harus memutuskan ya, belajar atau menyimpulkan harus melalui melalui jalur yang mana. Nah, di jalur yang A itu diberikan semacam listrik ya. Jadi kalau tikus itu ke arah situ, tikus itu melewati jalur itu, maka dia akan kesetrum, dan ini akan memberikan input atau indikator kepada peneliti. Jadi kalau tikusnya sering ke situ, maka dia melakukan error sekian kali gitu loh. Ya. Nah, jadi diteliti seperti itu ya. Tikus ini yang pertama misalkan ya, terus dia kesetrum. Ternyata katakanlah yang pertama kali itu tikus itu baru sadar dia memilih jalan yang satunya itu setelah misalkan 50 kali kesetrum, katakanlah seperti itu, baru dia sadar. Nah, ini diteliti. Setiap tikus ini, tikus pertama dicatat berapa dia melakukan error memilih jalur A. Kemudian tikus B, kemudian dikawinkan, keturunannya terus dihitung sampai bergenerasi ya. Dihitung, dilihat kecenderungannya, dan eksperimen ini diteruskan, dilanjutkan sampai 32 generasi dari tikus tersebut. Dan ini memakan waktu 15 tahun ya. 15 tahun untuk mengkomplitkan penelitian ini. Dan dilihat kecenderungan bahwa setiap generasi selanjutnya itu memiliki kecenderungan dia lebih cepat keluar dari tangki itu dibandingkan pendahulunya. Jadi misalkan si tikus ini punya keturunan ini lebih cepat
atau lebih sedikit melakukan error dibandingkan orang tuanya ketika yang melewati tangki itu. Dari kesimpulan ini, ya, si McDougall ini menyimpulkan ternyata diturunkan, ya, namanya memori. Jadi pengalaman dari orang tua ini diturunkan tentang tangki tersebut. Nah, tapi dalam sebuah penelitian ada baiknya ketika penelitian ini dilakukan yang namanya kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Kira-kira kalau tikus yang bukan dari keturunan yang sudah pengalaman melalui itu, kira-kira bagaimana kan, sehingga kita bisa lihat perbandingannya. Nah, ini yang di sini adalah saya baca sekilas di sini McDougall tidak ke sana. Jadi dia hanya melakukan penelitian pada tikus-tikus yang ini, generasi dari yang dilewatkan dari tangki itu. Nah, kemudian tentunya dalam dunia penelitian selalu penelitian ini akan dikritisi, akan dicuci coba lagi oleh peneliti selanjutnya, dan para peneliti selanjutnya ini melakukan penelitian serupa dengan tangki serupa, ya. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh ilmuwan, ya, di Edinburgh University, diulangi dan juga dilakukan lagi oleh seorang ilmuwan yang namanya W.A. Eger, ya, dan koleganya di Melbourne University, dan dia melakukan penelitiannya juga lama seperti yang dilakukan oleh McDougall. Nah, ternyata dengan kelompok pembandingnya, jadi kalau tadi kan tikusnya yang dilewatkan adalah generasi dari yang sudah dilewatkan. Nah, sekarang tikus di luar itu. Ternyata dari hasil penelitiannya setelah diukur, ternyata kecenderungan yang terjadi penurunan tingkat error melalui tangki itu juga dimiliki oleh tikus-tikus yang tidak merupakan keturunan dari yang sudah melalui tangki. Ini kan akhirnya menimbulkan pertanyaan, berarti kesimpulan bahwa pengalaman atau memori dari orang tuanya melewati tangki itu, pembelajaran itu diturunkan ke generasi, itu kan jadi dipertanyakan. Nah, sehingga di sini justru muncul satu dugaan, satu kesimpulan lain bahwa ternyata ketika satu tikus, ya, jenis itu misalkan melewati satu tangki, dia memiliki satu pengalaman pembelajaran, maka yang terjadi sebenarnya bukan diturunkan kepada generasi selanjutnya saja, tetapi pengetahuan itu diupload kepada suatu medan yang namanya di sini, kalau saya menggunakan istilahnya ilmuwan yang namanya Rupert Sheldrake, namanya medan morfogenetik. Jadi diupload ke sana, ini yang saya sebut memori alam semesta, database semua, ya, untuk semua tikus diupload ke sana, dan semua tikus di dunia saat itu sudah mendapatkan pembelajaran baru. Itulah yang menyebabkan tadi satu tikus, ya, belajar, dia bukan keturunannya dari tikus yang belajar dari tangki, dia mendapatkan pengetahuan itu. Nah, persoalannya adalah ketika kita bicara tikus, maka ini akan jadi berdampak luas. Berarti semua makhluk hidup melakukan proses yang sama. Jadi manusia pun begitu. Artinya dihitung dari sejak manusia itu ada sampai hari ini, maka semua apa yang sudah dipikirkan, dipelajari, dialami oleh manusia-manusia terdahulu, termasuk orang tua Anda, ya, itu semuanya ada di database yang namanya medan morfogenetik itu, dan itu diakses juga oleh kita, dan kita pun setiap hari mengakses ke sana, dan kita pun mengupload sesuatu ke sana. Gitu deh. Jadi itu seperti jejaring internet tepatnya, ya, seperti bank data. Kalau menggunakan istilahnya pelaku pembunuh diri yang lain, ini namanya disebut collective unconscious. Jadi ada satu kesadaran bersama. Nah, jadi kalau seperti itu, berarti pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa connect ke sana, gitu kan?
kita bisa connect ke sana. Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan seperti ini, karena kita mau tahu, mau nggak tahu caranya, setiap hari kita connect ke sana dan kita selalu mengupload ke sana. Kita terhubung ke sana. Cuman ketika kita sudah menyadari pola-pola untuk ke sana, maka downloadnya akan lebih spesifik, akan sesuai dengan tujuan. Karena sekarang gini, kalau misalkan tentunya memori manusia zaman dulu sampai sebelum kita ini kan diupload ke sana kan, dan ini bukan hanya database yang baik, tapi ada database buruk. Kebayang nggak kalau misalkan Anda melakukan sebuah bisnis, Anda online lalu download ke sana, justru mengakses memori-memori di sana yang jelek, dan itu kejelekan, kegagalan, keapesan, kesialan di sana Anda download sehingga terulang. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran kan bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menyadari hal ini, kita jadi mengerti bahwa apa yang kita lakukan akan diupload ke sana, dan apa yang menjadi satu fokus dalam hidup kita akan mendownload data dari sana. Gitu lah. Nah, jadi kita juga tidak heran ya. Nah, sekarang contoh sederhananya bagaimana ya menggambarkan cara download yang mudah itu. Kita lihat anak-anak lah. Anda sudah berapa lama belajar bahasa Inggris contohnya? Ya, belum tentu Anda mahir. Tapi ketika Anda masih baby, Anda ditaruh di Inggris sana, dia nggak ikut kursus, nggak ikut macam-macam, dan dia bisa fasih berbahasa Inggris. Kenapa? Ayo coba. Kesimpulan saya adalah anak-anak ini belum terlalu logis. Ya, ketika belum terlalu logis yang saya sampaikan di rekaman-rekaman sebelumnya, maka dirinya ya, bawah sadar dia akan lebih mudah terhubung ke medan tersebut, sehingga ketika dia merasa butuh bahwa saya harus bisa memahami bahasa ini, maka akan mendownload semua pengetahuan dari situ, termasuk vocabulary-nya semua kosakata itu turun semua, gitu lah ya, paham ya. Nah sekarang ada beberapa konsekuensi pertanyaan dari yang kita bahas ini. Misalkan kalau bagi Anda yang sudah belajar tentang hipnoterapi, hipnosis ya, ini tidak asing. Tapi bagi Anda yang mungkin baru mendengar istilah ini, begini. Ada satu metode yang namanya past life regression. Past life regression itu adalah satu metode seorang klien dibawa mundur ke masa lalunya, dan bukan hanya sampai titik di mana dia berada di dalam kandungan, tapi melampaui itu. Jadi asumsi dalam past life regression adalah ada satu kehidupan sebelum kita dilahirkan, kita sudah punya kehidupan masa lalu, ya. Nah, ini akan menyangkut kepada hal-hal yang sangat sensitif seperti reinkarnasi dan sebagainya. Saya di sini tidak akan menjawab reinkarnasi itu ada atau tidak, ya. Karena saya juga tidak tahu, tetapi terus terang saya sulit untuk membuktikan reinkarnasi itu apakah betul atau tidak itu reinkarnasi. Contohnya begini, dalam terapi past life regression, misalkan Anda dibawa mundur pakai past life regression itu ya, dibawa mundur ke masa lalu, nanti Anda akan mendapatkan suatu dalam keadaan terhipnosis atau terhipnosa, dalam keadaan trans ya, bawah sadar Anda akan melihat atau melihat suatu peristiwa kehidupan tertentu, satu cerita, satu ingatan tertentu. Dan di situ misalkan sekarang Anda seorang pegawai, ternyata di masa lalu Anda, dulunya Anda itu seorang raja, gitu, punya istri 10 misalnya. Ya, contohnya gitulah. Nah, pertanyaan saya adalah, ini benar atau enggak? Ya, ini susah untuk dibuktikan ketika kita sangkutkan dengan pembicaraan memori alam semesta. Karena bisa juga kan orang itu ketika dalam keadaan bawah sadar dia dalam sekali, ya, mengakses bawah sadarnya dalam sekali, dia mengakses medan morfogenetik, mengakses memori alam semesta, di mana semua memori orang dari dulu sampai sekarang yang jumlahnya miliaran, dia connect ke sana dan dia mengakses salah satu database ke sana. Kan mungkin juga. Nah, ini yang terus terang saya sulit untuk mengatakan apakah ketika terjadi seperti itu dalam sebuah terapi, apakah betul itu memori masa lalunya di kehidupan terdahulu atau fenomena dia mengakses medan morfogenetik ini. Ya. Nangkap ya?
Ya, jadi apa namanya? Dari kejadian ini teman-teman bisa juga apa ya, aware ya, lebih waspada dalam keseharian, apa yang mau Anda upload, apa yang mau Anda download gitu. Jadi saya sempat sempat apa ya, sempat curiga, misalkan saya agamanya Islam ya. Artinya apapun yang terjadi, apapun mukjizat tentunya dalam koridor hukum alam juga kan. Karena selama masih manusia kita akan bermain di situ. Meskipun mukjizat ya ada sedikit perubahan hukum alam, tetapi apa ya, masih dalam koridor hukum alam saya pikir. Maksud saya, contohnya dalam fenomena para nabi yang mendapatkan wahyu, yang tiba-tiba tahu, yang tiba-tiba bisa menceritakan kisah-kisah kaum terdahulu dengan akurat ya, menemukan saat apa dia melakukan sesuatu metode, suatu cara, bisa tahu sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan itu terbukti kebenarannya. Dari mana dia tahu? Ya saya kira bisa jadi dia connect juga ke medan morfogenetik ini gitu. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan cara-cara yang agama itu, ritual agama. Tapi ujung-ujungnya adalah mengkondisikan batin ya, batin beliau ya, batin para nabi, para spiritualis masuk ke dalam medan itu. Gitu ya. Nah, saya pernah punya guru yang sudah almarhum, beliau sangat mendalami ilmu-ilmu Jawa dan beliau berbagi ke saya bahwa ada satu cara sederhana untuk mengakses medan itu ya, mengakses ke medan morfogenetik itu. Nah, caranya sebenarnya pernah saya bagikan di Facebook. Caranya adalah dengan melakukan nafas ubun-ubun. Nafas ubun-ubun itu bukan berarti terus hidung Anda dipindah di kepala. Ya, jadi caranya adalah Anda terserah posisi duduk atau posisi nyaman Anda, tapi katakanlah lebih nyaman duduk. Anda pejamkan mata, kemudian Anda rasakan nafas ya, keluar masuknya nafas. Ingat, bukan diatur tapi dirasakan. Oh, ada nafas masuk, oh ada nafas keluar, dirasakan, diamati, diperhatikan. Kemudian di saat yang sama Anda rasakan dari ubun-ubun Anda, dari kepala yang di atas itu juga keluar nafas seiring dengan keluar masuknya nafas dari hidung. Jadi pada saat hidung Anda menarik nafas, bayangkan ada udara juga masuk ke ubun-ubun Anda. Begitu pula sebaliknya, saat Anda mengeluarkan nafas, keluar udara dari situ. Terus begitu. Anda tidak perlu apa ya, tidak perlu meniatkan macam-macam, pokoknya nikmati sensasi itu, keadaan itu. Nanti yang terjadi adalah tiba-tiba Anda tahu, tiba-tiba ada satu ide, tiba-tiba ada satu kreativitas, entah dari mana. Ya, ini hanya salah satu cara. Cara-cara yang lain banyak. Mungkin Anda zikir, sholat, atau ritual agama apapun. Ujung-ujungnya sebenarnya adalah mengakses satu keadaan tertentu untuk bisa connect ke medan morfogenetik ini. Itulah. Anda bisa praktekkan tadi, tapi jangan kaget. Saya pernah melakukan dulu itu kayak ada suara kretak-kretak di daerah ubun-ubun ya. kayak tulangnya bergerak atau gimana saya nggak tahu, atau ototnya di daerah ubun-ubun bereaksi, tapi kayak kretak. Jadi saya takut ini kepala saya mau pecah atau gimana gitu ya. Nah, tapi intinya begitu. Jadi beliau ini almarhum guru saya ini dapat dari kakeknya dan dari sebelum-sebelumnya. Jadi nenek moyang kita ya, kakek moyang kita itu sudah sangat tinggi sebenarnya ilmunya. Kok bisa tahu kan cara-cara seperti itu gitu lah. Oke, saya yakin teman-teman sudah dapat gambaran ya tentang hal ini. Nah, juga berarti ya teman-teman jangan heran juga kalau misalkan Anda menemukan di saat yang sama Anda berpikir satu ide tertentu, ya tiba-tiba ada orang lain di saat yang sama punya ide juga, dan akhirnya saling mengklaim tentang hak paten. Ini bisa terjadi, tidak saling meniru, tapi downloadnya bareng, datanya sama. Seperti kasus pita Mobius ya, yang saya tuliskan di artikel saya. Pita Mobius itu ditemukan oleh dua orang itu, dan mereka nggak saling kenal gitu loh. Geometri pita Mobius itu, yang satu yang menemukan namanya Mobius, yang satu saya lupa. Tapi intinya adalah
sama yang dia temukan ide itu. Ya karena mengakses database itu, teman-teman. Jadi berarti kalau seperti itu konsekuensinya apapun masalah kita, apapun ide yang mau kita cari sebenarnya sudah ada. Kenapa kita mengalami kebuntuan menemukan solusi atau tidak punya ide? Karena kita logika kritis kita, logika kita yang terlalu dominan, ini akan memutus koneksi kita ke sana. Sehingga kita tidak memanfaatkan database di sana. Gitu ya. Baik teman-teman, bagi Anda yang masih tertarik untuk membahas tentang memori alam semesta dan hal-hal yang terkait dengan hal ini, Anda bisa mampir ke website saya ya. Website saya www.ikhlaspasrah.com ya. www.ikhlaspasrah.com. Ya, di situ juga Anda bisa download rekaman gratis, rekaman suara seperti ini, dan sudah berjumlah sekitar 36 file ya, masing-masing berdurasi sekitar 20 menit. Baik teman-teman, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai ketemu di rekaman yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.